Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini kita lanjut membuat modul siswa. Untuk modul siswa itu nanti kita akan buat tabel, dimana tabelnya namanya siswa. Kemudian untuk ID seperti biasa primary key atau increment. Kemudian di sini kita tambahkan wali ID karena siswa ini dimiliki oleh satu orang tua. Ya, tidak mungkin ada satu siswa orang tuanya ada dua di sistem kita, ya, seperti itu. Jadi nanti satu siswa itu dimiliki oleh satu orang tua. Berikutnya ada status nanti kita bahas. Nama seperti biasa, NISN, jurusan, angkatan, kemudian ada user ID, ada created ads, kemudian ada update ads. Untuk kolom-kolom ini, kolom nama, NISN, ini silakan menyesuaikan dengan objek penelitiannya masing-masing, ya. Karena misalnya kalian di studi kasusnya misalnya di TK. Kalau di TK kan belum ada NISN, ya, tinggal tanya saja nomor induknya apa di sana. Misalnya nomor induk anak didik atau nomor induk siswa atau apalah namanya. Yang jelas harus ada kolom untuk ID unik yang membedakan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Jadi jumlah kolom apa saja isi kolom ini akan berbeda-beda. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah apabila tagihan itu membedakan kelas, misalnya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu nanti berbeda, maka di program kita di tabel siswa kita juga perlu kita tambahkan data kelasnya, ya. Misalnya kita buat di sini ada kolom namanya kelas, ya, kelas seperti ini, varchar, ya, varchar 2 misalnya 3 seperti ini. Misalnya tagihannya berbeda nih. Jadi pada saat buat tagihan tuh nanti kita akan ambil data siswanya berdasarkan kelas itu, ya. Nah, jadi ini silakan nanti ditambahkan lagi kolom-kolomnya menyesuaikan dengan objek penelitian yang dibuat masing-masing di aplikasinya. Oke, saya langsung saja. Untuk membuat database seperti biasa, kita bisa buat langsung di SQL Yoke atau di PHP MyAdmin, ya, atau di kalau di Laravel itu punya fitur namanya database migration, ya, dimana dengan database migration itu memudahkan kita untuk membuat database. Jadi kita tidak buat database dari coding saja seperti itu. Saya akan contohkan yang seperti itu. Kalau kalian mau pakai PHP MyAdmin silahkan, mau pakai SQL Yoke silahkan. Oke, sini saya akan buat PHP artisan make model. Nama model kita adalah siswa. Saya tambahkan opsi min all. Opsi min all ini setahu saya itu hanya ada di Laravel 9, ya. Oke, maka kita akan dibuatkan model siswa factory, ya, kemudian ada create siswa table, ya. Oke, sekarang kita akan ini semuanya dibuatin oleh Laravel, ya. Update siswa request, store siswa request, siswa controller, siswa seeder, ini dibuatkan semua oleh Laravel. Oke, berikutnya kita akan buka file ini, ya. Silakan Ctrl P, create siswa. Ini pilih yang ini. Oke, jadi di sini ini nama tabelnya. Kemudian di sini saya akan buat kolom sesuai dengan file Word kita tadi. Oke, yang pertama adalah table. Kita buat foreign key. Nama kolomnya adalah wali ID seperti ini. Kemudian index, null. Oke, seperti ini. Sebentar, ini kita bisa buat sebenarnya integer, pakai integer saja. Namanya misalnya wali ID, kemudian null label. Oh, ini ya, null label. Oke, kemudian jangan lupa tambahkan lagi index karena kita membuat wali ID jadi index, ya. Kemudian table, kita akan lanjut membuat
tipe datanya adalah string. String kita lihat string. Oke, stringnya ini wali status ya, wali status. Dia juga nullable, boleh null, maksudnya nullable itu ya. Kemudian berikutnya nama. Oke, kalau nama tidak boleh null nama. Kemudian ini sudah, ini NISN ya. NISN tuh dia harus unik ya. Kalau kita mau indeks boleh, kita tinggal tambahkan ini indeks seperti itu. Oke, kemudian berikutnya jurusan, table saya ganti dengan jurusan, lalu kelas, kemudian angkatan, kelas, angkatan, lalu ada user ID. Nah, user ID ini baru kita buat dia sebagai foreign key, foreign ID. Oke. Nama kolomnya adalah user ID. Oke. Kemudian udah selesai. Creator dan update itu nanti dibuat otomatis. Oke. Kalau kita mau ubah, misalnya untuk angkatan kita tidak mau pakai string, kita maunya pakai apa tadi, tipe datanya itu integer, maka kita buat di sini integer. Oke, bisa saja ya, kita buat integer. Sebentar, kita lihat integer ini perlu panjang karakter auto increment. Oh, di sini kita tambahkan length, tidak ada ya. Oke, jadi gini aja ya. Kalau dan berapa panjang karakternya nanti otomatis ya, panjang karakternya otomatis. Atau kalau kita mau, kita bisa search dulu Laravel migration length atau size ya. Oke, oh ini seperti ini. Dikasih di parameter kedua di sini nih. Misalnya kelas, koma, kita kasih nilai lengthnya misalnya 3 seperti itu. Jurusan, koma, kasih nilainya misalnya jurusan tuh jumlah karakternya misalnya 20. Ini juga penting ya, karena kan nanti di sidang biasanya ditanya, kenapa kamu buat kelas itu 3? Oh, karena kelas itu misalnya kelas 9 IX kan Romawi ya, 10 dan seterusnya. Kalau angkatan itu integer, bisa saja kita set di sini. Oh, ini tidak ada. Kalau angkatan panjang karakternya tidak ada. Kalau nama misalnya kita set 255 ya. NISN misalnya berapa sih jumlah NISN itu, saya lupa, 15 atau 10 atau 15, silakan dibuat. Misalnya kita buat di sini 20 ya jumlah karakternya. Oke, udah selesai nih. Kalau udah selesai, kita tinggal simpan. Kemudian kita buka terminal kita, lalu kita jalankan perintah php artisan migrate. Oke, udah jalan nih, running migration create siswa table. Sekarang kalau kita lihat di database kita di sini, maka otomatis sudah ada tabel siswa seperti ini. Kita lihat ini tabelnya. Kemudian kita lihat ini adalah kolom yang dibuatin oleh Laravelnya. Oke, jadi ini dibuat otomatis oleh Laravelnya ya. Kita buatnya lewat coding ya, disebut dengan fitur migration ya. Ini biasanya sering digunakan oleh programmer seperti itu. Oke, silakan coba membuat tabel Laravel menggunakan migration ya. Oke, video ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya akan lanjut lagi di video membuat CRUD-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.